Hai kawan, Cuk di sini dan ya, ini adalah video spesial untuk kalian dalam merayakan 10.000 subscribers di channel ini. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena aku recording itu saat ini jam 6 pagi. Yang artinya bakal banyak ada suara kendaraan atau suara tetangga atau suara hujan atau suara apalah itu. Jadi kalau nanti di video ini ada suara-suara begitu, ya mohon dimaafkan, tapi aku coba untuk meminimalisir itu semua. Oke, jadi di 10k ini aku mau ngasih sesuatu buat kalian. Karena kan giveaway dari sponsor udah, dan giveaway dari aku sendiri itu adalah kamera dan mouse. Juga ada videonya, silahkan kalian cek video yang action cam. Nah, tapi giveaway begitu, aku yakin setelah nanti pengumuman pasti bakal banyak yang komen, ya nggak menang, ya nggak pernah menang giveaway, ya nggak menang lagi. Nah, aku yakin pasti banyak yang seperti itu nantinya. Jadi ya aku sering sih mikirin ini, karena ya dari dulu yang sering komen itu di YouTube, di Instagram, di Facebook kan, komen yang paling sering dan paling aku enek dengarnya adalah bang giveaway bang giveaway. Di saat aku lebih milih untuk nggak dibayar gitu, tapi bayarannya dialihkan ke giveaway ke kalian, dan sampai sekarang ini masih aja ada komen-komen menyebalkan seperti giveaway bang. Nah, jadi aku mikir apa sih yang bisa aku kasih ke kalian gitu, sementara aku kan nggak punya budget gitu, dan kalian semua gitu bisa merasa menang, bisa merasa mendapatkan apa yang aku kasih gitu, dan benar-benar bermanfaat buat kalian. Jadi aku waktu baca komen kalian di YouTube, Facebook, Instagram, yang lumayan banyak di request itu adalah tentang intro aku. Bang, ajarin dong gimana cara buat intro seperti abang gitu. Nah, mungkin di 10.000 ini adalah saat yang tepat untuk menghadiahi kalian sebuah tutorial gimana sih cara bikin intro seperti aku. So, buat kalian yang selalu minta tutorial atau cara bagaimana bikin intro seperti aku, ini dia videonya buat kalian. Dan aku jamin tutorial seperti ini atau tutorial bikin intro seperti aku nggak bakal kalian temukan dimanapun. Kenapa? Karena cara yang aku gunakan ini adalah cara yang murni dari hasil temuan aku sendiri atau secara otodidak. Dan bahan yang harus kalian siapkan itu ada dua. Yang pertama Photoshop dan Vegas Pro atau yang aku pakai. Sebenarnya yang aku ingin tunjukin di sini adalah bagaimana tekniknya gitu, bagaimana caranya. Jadi nggak harus Vegas Pro juga sih sebenarnya, kalian bisa lakukan ini di Premiere, karena aku yakin di Premiere ada cara yang sama meskipun mungkin beda teknik. Jadi silakan kalian perhatiin aja gimana tekniknya, dan aku rasa ini bisa diimplementasikan dengan sangat mudah buat kalian yang sudah bisa pakai Premiere. Jadi untuk yang Photoshop, kalian memang harus bisa ngedesain gimana intro kalian sendiri. Oke, sebelum mulai, aku mau sedikit nostalgia dengan intro aku pertama kali yang aku buat itu yang seadanya. Dulu pertama kali, hingga berkembang, hingga aku revisi lagi, dan terus aku revisi hingga sampai sekarang itu benar-benar bisa kalian apresiasi dan banyak kalian minta. Ya, seperti itulah intro aku dari pertama, dari aku yang nggak bisa ngedit apa-apa, yang editannya itu asal-asal, nggak rapi, hingga bisa sampai sekarang dan ngantarkan aku ke 10.000 subscribers. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari Photoshop, dan yang seperti bisa kalian lihat, ini sudah aku desain terlebih dahulu. Jadi ya silakan kalian desain terlebih dahulu di Photoshop atau di Illustrator atau di Corel, di software manapun yang kalian bisa. Silakan kalian desain dengan menggunakan ukuran 1920 x 1080 pixel. Karena ya itulah ukuran yang proporsional untuk sebuah video YouTube.
Silahkan kalian desain dan pastikan setiap elemen atau partikel kalian pisahkan di layer yang berbeda-beda. Dimulai dari atas, ini adalah logo aku. Lanjut lagi ke bawah, ada tagline, keep it on the level. Lalu background dari keep it on the levelnya. Makin ke bawah lagi, ada lingkaran juga dengan desain yang berbeda. Dan yang seperti yang bisa kalian lihat, ada banyak desain lingkaran di sini. Dan mungkin seperti inilah desain yang aku suka atau style desain aku seperti ini. Dan gak lupa juga aku hiasi dengan pattern untuk backgroundnya nanti jadi biar lebih keren lagi. Oke, jadi konsepnya sebenarnya simple. Kita akan buat semua partikel-partikel ini, layer-layer ini, objek-objek ini akan bergerak masing-masing secara terpisah dengan gerakan-gerakan yang kita inginkan. Jadi aku akan buat lingkaran ini muncul dari kecil dan dia akan ngezoom atau membesar dan menjadi besar seperti ukuran normalnya di Photoshop ini sambil nantinya dia berputar-putar. Oke, semoga kalian ngerti apa yang aku maksud. Jadi langkahnya setelah kalian desain intro yang kalian inginkan, maka save-lah layer-layer ini satu persatu dengan format PNG. Jadi aku hide dulu satu persatu layer-layer ini dan hanya membiarkan layer yang akan di-save. Oke, aku save dahulu satu persatu layer-layer ini ke format PNG atau format gambar yang transparan. Oke, sudah selesai dan karena background yang aku pakai adalah putih polos, jadi nggak perlu aku save karena di Vegas Pro sudah ada fitur untuk background putih polos. Dan setelah selesai, aku simpan ke dalam satu buah folder khusus dan aku kumpulkan semuanya. Dan sudah aku save dan aku urutkan dengan rapi sesuai dengan susunannya mulai dari atas hingga yang paling bawah itu adalah pattern. Jadi seperti inilah hasilnya kalau dibuka di Windows Photo Viewer. Akan kelihatan part-partnya transparan. Nah, tapi di sini terdapat kesalahan sepertinya karena di Photoshop kalau dia keluar dari work area, maka yang di save itu akan tercrop seperti ini. Jadi ya aku edit dulu dan nanti bakal aku save lagi. Ini dia aku edit dan nggak keluar dari work area, tapi lain ceritanya nanti kalau di Vegas Pro. Sudah selesai dan aku mau cek ulang kembali apakah ada kesalahan lagi atau enggak. Sekarang waktunya untuk buka Vegas Pro. Di Vegas Pro langsung aja aku buat file baru. Dan ini adalah settingan basic atau settingan Sony Vegas Pro yang biasa aku pakai untuk di setiap video aku. Oke, jadi biasanya aku buat intro itu aku nggak mau lama-lama. Intro aku itu biasanya cuman 5 detik. Saran buat kalian yang mau buat intro itu nggak perlu lama-lama. Karena kalau intro kalian kelamaan pasti bakal di skip sama penonton. Jadi menurut aku intro yang ideal itu mulai dari 4 detik sampai 8 detik. Dan 8 detik itu kayaknya pun udah kelamaan buat aku. Jadi di sini aku bakal buat intro sekitar 5 detik. Oke, jadi di sini ada yang namanya loop region yang kuning-kuning ini. Jadi kalian bisa select dan mau bikin berapa menit panjangnya. Ini sih sebagai penanda aja. Dan kalau kalian kesulitan geser-gesernya hingga mendapatkan detik yang kalian inginkan, kalian bisa pakai fitur yang ada di sudut kanan dan tinggal ketik aja berapa detik yang kalian inginkan. Oke, setelah menandainya 5 detik, maka aku mau nandai lagi setengah dari 5 detik. Kenapa setengah dari 5 detik atau 2,5 detik?
Karena nantinya aku bakal pakai teknik reverse, jadi biar loop dari videonya lebih rapi lagi. Setelah selesai aku tandai lagi loop regionnya biar nggak hilang. Pertama-tama kita mulai dari backgroundnya terlebih dahulu. Untuk buat background di Vegas Pro, kalian bisa ke Media Generators dan cari folder Vegas. Dan di folder Vegas nanti itu ada yang namanya Solid Color. Intro aku yang biasanya warnanya gelap, kali ini aku mau buat yang warnanya terang. Kalian tinggal klik dan drag ke timeline. Dan ya kalian bisa pilih warna sesuai yang kalian inginkan atau yang kalian mau. Setelah selesai kita mulai dari yang paling bawah, aku masukin pattern-pattern terlebih dahulu. Patternnya sudah masuk dan kalau di full screen kelihatannya seperti ini. Selanjutnya masukin lagi pattern yang aku inginkan. Dan selanjutnya aku masukin lagi lingkaran yang tadinya kepotong dan sudah aku ubah. Jadi biar lingkaran ini nggak kasar waktu masuk ke video, aku kasih dia transisi fade in. Fade in ini bisa kalian kasih ke track dengan sangat mudah, yaitu dengan menggeser dari sudut kiri atas sebuah track dan menggesernya ke kanan hingga ada garis biru seperti ini. Jadi hasilnya bakal kayak gini kalau di play dengan menggunakan spasi. Yang tadi kayaknya kelamaan, aku persingkat lagi fade in-nya. Setelah itu kalian bisa lihat ada logo crop di kanan bawah ini, kalian klik aja. Oke, jadi di kiri bawah itu kalian bisa lihat ada position, track yang panjangnya juga 5 detik, yang sama dengan track yang sudah aku setting. Oke, jadi simpelnya fungsinya ini adalah untuk mengatur posisi letak dari track kita di setiap detiknya dimanapun yang kita inginkan. Oke, jadi aku coba kasih penjelasan simple sama kalian. Oke, jadi di sini ada track sepanjang 5 menit yang sudah aku buat dan di sini ada objek X. Pan and crop ini juga sebagai pengatur ukuran besar dan kecilnya objek kalian. Jadi kalian bisa ngatur ukuran dari objek yang kalian inginkan. Dan tipsnya adalah jangan lupa tekan Ctrl dan Shift secara bersamaan biar resize-nya jadi lebih proporsional. Jadi sekarang aku mau mindahin X ini dari tengah ke sudut kiri bawah. Jadi cara mindahinnya gampang, kalian tinggal geser-geser aja persegi panjang ini seperti ini. Dan di detik kelima atau detik terakhir dari track ini aku mau mindahin posisi X ini ke sudut kanan atas. Kalian tinggal klik aja di detik kelima dan pindahkan posisinya. Setelah selesai aku coba play dan hasilnya akan seperti ini. Kalian akan lihat X bergerak dari sudut kiri bawah menuju ke sudut kanan atas. Karena sudah kita setting di position pan and crop, di detik pertama X berada di sudut kiri bawah dan di detik akhir X ada di sudut kanan atas. Nah selanjutnya di tengah-tengah aku mau nambahin lagi. Jadi di tengah-tengah atau di detik 2,5 aku mau nambahin lagi. Jadi di sini aku mau buat X-nya itu membesar. Dan movement-nya akan terlihat seperti ini. Dan selanjutnya aku mau tambahin lagi dan aku mau kasih sedikit rotasi. Oke cukup, semoga kalian bisa ngerti apa yang aku maksud fungsi dari pan and crop ini dan position itu juga. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang sebelumnya. Selain bisa ngasih transisi fade in, kalian juga bisa ngasih transisi-transisi lain yang udah disediakan oleh Vegas Pro ataupun software yang kalian pakai. Cara pakainya gampang, kalian tinggal pilih aja transisi mana yang mau kalian pakai dan kalian tinggal drag aja ke tracknya.
Tapi aku sendiri sih lebih suka transisi fade in biar dia intronya jadi lebih smooth. Selanjutnya sekarang kita ke Pan and Crop atau Video Event FX untuk membuat lingkaran ini bergerak. Oh ya, aku sampai lupa untuk bikin panjang tracknya tuh cuma 2,5 detik. Oke, jadi di detik pertama aku mau dia muncul dari ukuran yang kecil, jadi makin lebih besar lagi nanti dan makin lebih besar lagi. Itu kita tinggal kecilin aja ukurannya. Dan di detik terakhir atau di detik 2,5, aku buat lingkaran ini jadi makin lebih besar lagi. Dan setelah di play hasilnya akan seperti ini. Terlalu lambat jadi aku mau cepatin lagi. Caranya tinggal majuin aja titik yang di 2,5 itu kita majuin jadi di detik yang lebih maju atau di detik yang lebih awal. Dan kita play lagi hasilnya akan seperti ini. Jadi terlihat lebih smooth. Nah, sekarang aku juga mau ada pergerakan. Jadi di detik yang paling awal itu aku kasih sedikit rotasi. Dan kita coba play. Dan kalian bisa lihat sekarang ada pergerakan, perputaran, atau rotasi. Selanjutnya di titik yang kedua itu aku juga mau ada rotasi. Dan di detik selanjutnya juga aku tambahi rotasi lagi. Dan terakhir sampai di detik terakhir pun aku kasih rotasi juga. Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lingkarannya akan kelihatan berputar terus menerus. Selanjutnya aku tambahkan lagi objek yang ada di atasnya. Dan gak lupa objek selanjutnya juga kita kasih transisi. Dan selanjutnya masih sama dengan objek yang sebelumnya. Kalian tinggal atur aja pergerakan, ukuran, movement yang kalian inginkan. Atau sesuaikan dengan desain yang kalian mau. Oke, lakukan ini terus menerus ke semua objek atau partikel yang akan ada di video. Tapi yang gak aku masukin di sini adalah tagline aku, keep it on the level, dan logo aku sendiri itu nanti belakangan. Dan sudah selesai, dan sekarang waktunya merender semua ini menjadi sebuah video. Dan jangan lupa hapus region 5 detiknya, jadi nanti video ini nggak dirender dengan durasi 5 detik, melainkan durasinya 2,5 detik. Dan di sini aku render ke resolusi 1080p biar hasilnya lebih bagus lagi. Kalian tinggal klik file dan klik render as. Dan silakan render sesuai resolusi yang kalian inginkan. Setelah selesai di render, hasilnya akan kelihatan seperti ini. Setelah itu buka lagi Vegas Pro dan buat file baru, dan masukin video yang udah kita render barusan. Setelah itu tinggal copy dan pastekan di sebelahnya. Dan klik kanan yang di sebelahnya itu, lalu pilih menu reverse.
Jadi yang di sebelah kanan ini akan kita reverse, jadi playnya itu berlawanan dengan yang sebelah kiri. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu barulah aku masukin logo aku sendiri. Kalian tinggal trim di detik keberapa kalian mau logo ini muncul. Dan setelah itu kalian bisa kasih transisi yang udah disediakan oleh Vegas Pro. Atau transisi yang ada di software editor kalian. Nah, ngomong-ngomong soal transisi, kalian pasti nggak asing dengan transisi aku yang sering banget aku pakai, yaitu transisi kedap-kedip. Cara buatnya itu gampang banget. Kalian tinggal menghapus aja tracknya atau trimnya beberapa saat dan memunculkannya kembali seperti ini. Dan kalau kalian mau kedap-kedipnya tuh jadi lebih banyak, kalian tinggal tambahin aja seperti ini. Dan di detik-detik terakhir menghilangnya logo ini juga aku kasih transisi yang sama. Dan yang terakhir itu adalah background dari tagline aku dan tagline aku sendiri. Ya, sama dengan objek-objek yang sebelumnya. Kalian tinggal atur aja posisinya gimana, transisinya gimana, kapan dia muncul, dan kapan dia mau hilang. Dan langkah selanjutnya aku mau nambahin beberapa sound effect kecil biar videonya terasa jadi lebih hidup. Sound effect seperti ini bisa kalian temukan di Google, banyak, itu kalian tinggal download secara gratis. Dan yang terakhir, nggak lupa juga tambahin background musik sesuai dengan selera kalian atau tema kalian. Ya, sudah selesai dan tinggal kita render aja semua ini menjadi sebuah video. Dan hasilnya seperti ini. Ya, memang ini kelihatan kurang smooth, kurang rapi, tapi silakan kalian ambil gimana tekniknya. Cara inilah yang sama yang aku pakai untuk bikin intro aku seperti biasa. Dan coba kalian perhatikan intro aku yang biasanya, ada berapa banyak objek, partikel, dan layer yang aku gunakan di sana. Dan ya, hanya orang-orang sabar dan orang-orang yang teliti yang bisa buat seperti ini. Jadi ya, buat intro seperti ini itu memang nggak gampang dan nggak mudah, butuh kesabaran dan butuh waktu yang cukup lumayan lama. Kalian juga bisa gunakan teknik ini untuk bikin intro-intro seperti intro lain. Contohnya aja seperti intro-intro template gratis yang juga udah banyak atau pasaran atau sering banget digunakan sama YouTuber-YouTuber lain. Jadi biar intro kalian nggak pasaran dan nggak ada yang pakai sama sekali, ada baiknya kalian luangkan waktu untuk bikin intro kalian sendiri. Jadi biar aja jelek, biar aja nggak rapi, yang penting hasil karya sendiri dan original. Oke kawan-kawan, itu dia tadi tutorialnya. Ya memang nggak seperti intro aku yang sering aku pakai yang warna hitam, karena ya ini cuman desainnya cuman 1 jam dan ngasih efeknya itu ya buru-buru, jadi ya nggak sesmooth atau serapi yang biasanya aku pakai gitu, yang aslinya intro aku. Tapi yang mau aku tunjukin di sini itu ya gimana sih teknik dasarnya gitu. Jadi kalian tahu dan kalian bisa improve lagi teknik yang aku
kasih ini ke kalian. Pokoknya sih intinya gitulah. Jadi kalian udah tahu lah gimana caranya. Ya semoga kalian bisa bikin yang serapi dan se-smooth yang aku punya. Kalau bisa kalian bisa buat yang lebih bagus lagi dari yang aku punya. Nah, jadi buat kalian yang ngikuti cara aku ini, kalian boleh bikin sesuka hati kalian, sekreatif mungkin, serapi mungkin. Kalau kalian pakai cara ini dan kalian upload ke YouTube, kalian boleh tinggalkan linknya di bawah. Dan coba kasih lihat ke aku gimana hasil atau kreasi desain intro yang kalian buat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku kasih saat ini. Sorry kalau ada kekurangan. Kalau kalian ada yang kurang ngerti, silahkan kalian komentar di bawah, kalian tanyakan aja. Dan sekali lagi thank you buat kalian buat supportnya, terutama yang udah support aku dari sejak awal. Dari channel aku dulu masih pertama kali, channel yang sudah hilang, sampai sekarang aku thank you banget bisa nginjak di 10.000 subscribers ini. Tanpa adanya kalian, 10.000 itu bakal nggak ada. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan kalau kalian nonton video ini masih baru dan belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, aku Cuaks and keep it on the level.